Oke guys, sesuai dengan judul kita yang tadi di awal video, kita akan bercerita bagaimana rasanya kita memiliki anak pertama, bagaimana rasanya kita sebagai orang tua yang sudah sebulan ini kita mengurus anak pertama kita, dan bagaimana pengalaman dia saat melahirkan. Mungkin dari itu semua yang paling utama adalah bagaimana pengalaman dia hamil dan melahirkan. Itu sih. Coba Bi, kamu ceritain. Jadi sebenarnya itu Iya. HPL gue melahirkan itu tanggal 22 Mei 22 Mei 2020. 2022 Mei 22 Mei 22 Mei 2020. 2020. Tapi meleset lebih maju jadi tanggal 19 Mei. Nah, sebelumnya itu tanggal 18 Mei itu gue udah mulai mules-mules dari jam 3 subuh. Tanggal 18 dong. Tanggal 18. Oh iya benar, 18 subuh ya, Iya. benar. Jam 3 itu udah mulai mules-mules kan. Sebelumnya emang udah pernah ngerasain yang namanya mules palsu, cuman kalau di bawah jalan itu hilang, nggak muncul lagi. Nah kalau ini mulesnya beda, 10 menit mules, hilang, mules gitu kan. Terus ya ya udah tuh jam 5 aku boleh bangunin dia bilang kalau gue udah mulai mules. Jam 5 tuh, jam Jam 5 5 pagi. subuh. Iya, subuh pagi. Nah kamu nanya apa sih waktu itu? Aku nanya kamu, maksudnya udah benar-benar udah sering gitu, udah sesakit Ya, apa, iya. udah sesering apa. Eh, Kira-kira harus banget dibawa ke rumah sakit atau belum gitu. Nah terus kita nanya nih sama kakak kan, Sama udah kakak, keluar flag sama- atau belum? Dan sama ternyata orang tua juga. emang belum keluar flag kan. Dan kita pagi-pagi jalan ya, jalan kaki. Iya jalan, ya muter-muter Muter-muter jongkok rumah. jalan gitu kan. Terus jam 7 pagi itu kita berangkat ke rumah sakit Rumah sakit buat ngontrol. ngecek udah pembukaan berapa. Tuh, Sampai rumah sakit ketemu bidan, dicek baru pembukaan 1. bukan satu. Terus bidannya bilang mau dirawat atau mau pulang dulu. Terus karena kata bedanya kalau anak pertama itu jarak dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10 itu lama, bisa sampai 2-3 hari katanya Ya gitu. udah akhirnya kita pulang aja ya, karena rumah kita juga kan gak terlalu jauh dari rumah sakit tuh. Nah terus bidannya bilang kalau misalkan mulusnya semakin nambah dan masih belum keluar flag juga, sore atau malam boleh balik lagi. Iya. Ya udah. Terus Jadi di rumah kita dari ah, pulang rumah sakit sampai malam itu ya dia aja sih yang sibuk, kayak bangun mandi. diri, mondar mandir kamar mandi buat ngecek gitu. Terus Apa kan tuh? mulus itu makin nambah makin sakit, kayaknya sakit banget lah. Terus abis maghrib itu kita balik lagi ke rumah sakit buat ngecek udah pembukaan berapa. Sampai rumah sakit udah dicek baru pembukaan 2 3 dong. 2 dong. 3. 2 Atau ada storynya 2 atau 3? 3. emang. Bukan 3. Itu ada story Instagram aku, kamu lagi abis dicek tuh, aku videoin storygram Insta story, dan di situ aku tulis pembukaan 3 bukan 2. Anak saya udah di sana. Udah ada keturunan. Udah lama aja. Terus sekitar jam 3 subuh lagi tuh, jam 3 ketemu jam 3 berarti udah 24 jam. 24 jam. Masih pembukaan 3 ya? Pembukaan 4. 3. 4. Pertama itu pembukaan 3, pas maghrib, abis maghrib itu ke rumah sakit itu pembukaan 3. Lalu lanjut jam 3 pagi itu masih pembukaan 4. Gitu. Ya sorry gue lupa. Terus apa lagi Dan ya? Lupa. 4 dari jam 3 pagi sampai jam 6 pagi itu masih pembukaan 4, tapi nambah sedikit, hampir ke 5 tapi belum 5. Terus di pembukaan 4 itu pas dicek ketubannya tuh pecah di dalam. Itu baru pembukaan 4. Nah terus bidannya itu nyaranin mau diinduksi atau enggak gitu ya? Iya Itu pas jam 3. Iya. Pas jam 3, pas pembukaan 4 ditanya nih, kan karena itu udah lama banget ya, udah 24 jam lebih dan masih pembukaan 4 aja, nggak nambah-nambah. Di situ suster bidan ya. Bidannya itu menyarankan buat diinduksi buat lebih Cepat keluarnya. namun dengan resiko Terus lebih sakit. gue sih pengennya ya udahlah apa aja lah, yang penting buruan cepet keluar gitu loh, karena emang sakit banget kan. Nah terus sampai jam 6 atau jam 7 gitu ya. Akhirnya jadi diinduksi nggak? Enggak jadi. Nggak, karena
pas di pembuka pas di jam 7 itu kalau nggak salah udah pembuka 9 tuh. Iya Ya benar, jam pembuka 7. 9. Dan Nah, itu pas posisi jam 6 itu gua gantian, jadi ada pas pembukaan, karena gue nungguin tuh lama banget, masih pembukaan 4 aja nggak nambah-nambah jam 6. Dan gue semalaman juga udah nggak tidur nemenin dia kan nahan sakitnya. Akhirnya gue coba deh itu untuk masih bulan tidur puasa ya? sebelum puasa. Sebelum puasa gue akhirnya ke mobil, ke parkiran, gue tidur dulu di parkiran. Dan itu kayak rolling lah sama Umi ya, sama mertua gue, ibunya dia. Itu sampai akhirnya jam 7 ya, Iya pembukaan jam 7 udah 9. pembukaan 9. Pembukaan 9 dan itu Pokoknya- gue langsung diketok tuh sama adeknya dia, dikasih tahu kalau Dewi ini udah Pembukaan 9. pembukaan 9. Ya, gitu. Tadinya tuh gue pikir gue tuh tidur udah lama gitu, gue pikir udah lama. Dan pas gue ngecek jam, itu durasi dari pembukaan 5 sampai pembukaan 9 itu cuma 1 jam. Betul. Dan selama itu gue 24 jam nungguin baru pembukaan 1. Setelah gue tinggal cuma butuh waktu 1 jam, langsung pembukaan 9. 9. Di pembukaan 9 itu mulesnya sakit banget. Pokoknya sampai teriak-teriak gitulah. Untungnya aja tuh di ruangan itu cuman gue doang pasiennya. Coba kalau ada yang lain, stres duluan kali ya dengan teriakan gue. Terus udah mules banget pengen ngeden, cuman nggak boleh Nggak ngeden. boleh. Harus sampai pembukaan lengkap. Pembukaan sampai pembukaan 10. Nah, ya pas udah pembukaan lengkap, dokter baru datang. Kenapa udah gitu? tuh. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh ngedem? Padahal kamu udah sakit. Nggak tahu, nggak ngerti. Jadi kalau nggak salah tuh kata bidannya, kenapa nggak boleh ngedem? Karena takut saluran dia bayi itu keluar mengalami pembekakan. Jadi itu nantinya akan lebih berakibat lebih fatal. Jadi saran bidannya waktu itu jangan dulu ngeden sebelum Pembukaan 10. lengkap. Pembukaan lengkap. Nah udah pembukaan 10 tuh disuruh ngeden mungkin ada kali ya 5 kali ngeden tuh langsung Enggak keluar sampai tuh 4 kali kepala. paling. Iya pas sampai 5 lah ya. Keluar kepala tuh keras banget tuh, susah ya kan. Nah kalau udah kepala dari keluar tuh dari enak banget, udah enak banget. Iya. Dan di situ gue bener-bener nyaksiin dari awal itu cuma rambut aja yang kelihatan sampai full ari-arinya dia keluar. Gue nyaksin dan sampai dia dijahit pun Iya parah banget gue masa. sempet ngeliat awalnya doang. Gue Ditinggal. ngeliat gimana itu benang dari nusuk Ser. sampai ditarik set, darah yang menetes itu merupakan apa ya, pukulan besar buat gue sebagai lebih sayang sama dulu laki-laki. ya. Jadi Saka tuh lahir jam 8.20 berat pagi. badannya, Berat badan 29, tinggi badan. 48 cm. Nah, Ya, apalagi ya. udah. Itu aja ceritanya. Dan ini videonya ketika Saka baru Cuplikan keluar. cuplikan videonya Ya. sama foto Saka baru banget lahir. Mm-mm. 29-20 ya? Mungkin tadi lah. Ibu. Mungkin di kamera ambil aja. Lalu ngomong dulu, closing dulu. Kenapa? Mungkin sekian beberapa experience dari gua dan istri gua untuk memiliki anak pertama. Dan ini sih bukan video buat nakut-nakutin, ini hanya sekedar buat experience, buat sekedar hanya kita saling belajar. Dan kalau ada salah-salah kata dari kita berdua, tolong di komen di bawah biar kita tahu apa salah kita, dan kita akan memperbaiki semuanya bersama-sama dengan kalian membangun 19 Fams channel ini. Ya. Kenapa namanya kok 19 fans? Kenapa namanya 19 Fams? Nah, ini benar banget. 19 Fams itu sebenarnya diambil dari tanggal 19
ada apa dengan tanggal 19? Karena buat kami tanggal 19 itu adalah tanggal yang spesial karena pada tanggal 19 Januari adalah adalah tanggal lahir gua, dan 19 November juga adalah tanggal lahir dia, dan Saka anak pertama kita keluar pada tanggal 19 Mei. Jadi 19 films itu lebih ke angka 19 sih yang spesial gitu. Itu guys. Jadi salam kenal buat kalian semua. Semoga jangan bosan-bosan nonton video-video kita ke depannya. Dan kita salam-salam kayak Salam apa? salam kenal. Enak lagi. Salam. Terus tapi Salam. Nah, udah segitu aja cerita kita hari ini. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. ya, Dan tungguin video-video dari kita kita. selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Udah deh, udah. Ini dia anak pertama kita yang sedang tidur dengan menggemaskannya. Hai Saka. Tutup.